Assalamualaikum, selamat pagi. Ketemu lagi dengan saya di Kopi Ini 13. Ya teman-teman, bagaimana kabarnya semuanya? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat dan tambah rezekinya dan selalu bahagia yang ada di sana semuanya, yang ada dimanapun berada maksud saya. Ya alhamdulillah hari ini minggu ketiga saya boleh dikeluarkan, boleh diberi kesempatan untuk libur. Setelah 2 minggu saya dikurung, tidak boleh libur, dan minggu ketiga saya meminta untuk keluar karena saya ada kepentingan. Ya, kebetulan ini adalah minggu pertama dari bulan ketiga ya, bulan Maret. Jadi saya harus kirim uang buat anak saya, juga mau titip barang karena 1 bulan lagi saya akan keluar dari majikan ini, dan saya ini banyak sekali banyak sekali pekerjaan ya, karena sudah mau paketan, sudah mau pindah majikan, jadi saya harus ini beres-beres begitulah. Dan hari ini saya ada di McDonald untuk ngopi. Biasa saya sukanya kesini karena kopinya saya rasa cocok buat aku ya. Kopi. Ayo siapa yang mau ngopi? Silahkan ngopi. Dan untuk teman-teman saya ya yang sudah bisa keluar ya, pesan saya juga hati-hati, tidak boleh kumpul lebih dari 2 orang, dan juga harus pakai masker. Nah, saya di sini ngomong karena saya di depan saya ada makanan, jadi sambil ngomong sambil makan, jadi nggak kena denda. Takut kena denda juga kalau makan di luar ya. Oke teman-teman semuanya ya, saya juga mau cerita semalam dan bangun tidur tadi pagi banyak teman saya yang inbox ke saya, WhatsApp ke saya, katanya, Bu, kamu hari ini libur enggak? Mbak, kamu libur enggak? Gitu. Terus ada yang bilang, Mbak, maaf saya enggak jadi keluar karena enggak dibolehkan sama nenek. Gitu, nenek saya marah-marah. Ada yang bilang, saya juga nggak boleh keluar, ini masih dikurung, tambah stres Bu, tambah gendut aku di karantina sendiri. Ya keadaan di sini di Hongkong ya lagi agak rawan, jadi banyak sekali majikan yang menyuruh menyuruh mbaknya itu untuk tinggal di rumah terus. Ya takutnya sih kenapa kalau keluar itu, takutnya si majikan itu tujuannya benar, dia takut kalau mbaknya itu kena Omikron atau kena denda gitu loh. Jadi sebenarnya tujuannya majikan itu baik, suruh tinggal di rumah, tetapi nggak disangka kan kalau kita terus-terusan dikurung ya, setelah kita bekerja 7 hari itu yang capek gitu ya, harusnya kan tiap minggu atau 7 hari sekali kita boleh keluar, boleh jalan-jalan ke teman-temannya, itu kan jadi capeknya hilang ya. Terus setelah ada Omikron ini kan banyak sekali majikan itu untuk nyuruh kitanya tinggal di rumah gitu loh ya. Nggak tahu lagi deh, ada yang majikan tambah marah-marah, ada yang mbaknya yang marah-marah karena kan kurang nyambung gitu loh. Majikan nyuruh cecenya mbaknya tinggal di rumah, tapi kan mbaknya juga punya kebutuhan. Yang tadi pagi itu SMS ke saya, cancel, nggak boleh keluar, dia itu visanya sudah mau habis ya di bulan 5, dan ini bulan 3, bulan 4 dia harus cari majikan, harus interview. Nah itu nggak mudah ya cari majikan, itu harus step by step, tahap yang kita itu harus interview, majikan harus bisa lihat CC-nya, mbaknya juga harus tahu majikannya bagaimana. Jadi itu lebih afdolnya kan kita saling tatap muka gitu. Sebenarnya lewat online juga bisa, lewat Zoom ya, tetapi kan kurang afdol
ya benernya kayak apa, bentuknya cicinya kayak apa, yang kurus, ada yang gemuk atau bagaimana. Majikan juga ingin tahu. Terus si mbaknya juga pengen tahu majikannya itu apa, bagaimana ya, kelihatan judes apa enggak, kelihatan baik apa enggak. Jadi itu kalau dikekang nggak boleh keluar sampai berakhirnya kapan ini corona Omikron berakhir, kita kan nggak tahu. Jadi bagaimana ya, kalau keadaannya kayak gitu kan kasihan si mbak, kan mau cari majikan baru gitu loh. Nggak boleh libur, padahal hari libur itu kan hari kita. Ya sambil makan ya, sambil sarapan. Nanti kalau nggak makan malah aku dimarahin, kena denda juga, karena kan nggak makan cuma ngomong. Tujuannya melepas masker ini kan kita harus makan. Nah teman aku itu tadi pagi kayak gitu ngomong, terus dia bilang ya, dia bilang nggak jadi libur bu, nggak jadi libur mbak. Neneknya tambah marah-marah. Bagaimana ini, orang kan punya kewajiban, punya kebutuhan juga. Nggak boleh majikan itu terus sampai segitunya melarang si mbak ya. Kata khawatir menjadi kata mengekang itu nggak boleh, karena si mbak kan pengen cari majikan baru maksudnya. Kan visanya kan sudah mau habis, harusnya majikan juga paham dan harusnya memberi izin. Kita berdoa saja ya dalam kondisi keadaan kayak gini yang ada di Hong Kong, semoga cepat berlalu ya. Setelah 2 tahun COVID-19, terus ada lagi Omikron ini menyebalkan juga ya, lockdown lagi ya. Jadi semua banyak orang yang stres. Terus ada lagi itu adik aku juga SMS bilang, Bude kamu libur apa enggak? Ya aku libur. Dia mau kirim uang aja nggak bisa. Kalau mau saya kirimin, katanya dia kirimnya banyak urusan, jadi dia mau kirim sendiri, tetapi nggak boleh keluar. Cuma mau transfer uang di 7-Eleven saja nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Padahal kan kita punya kebutuhan ya, sekali lagi ya, mau beli makanan, kadang beli obat yang itu obat Indonesia misalnya ya, terus mau kirim uang, terutama itu kirim uang buat keluarga loh ya. Sampai itu adik saya cerita semalam mati lampu, anaknya di Indonesia bagaimana itu, takut mati lampu, uangnya nipis ya. Mereka kan menunggu jatah dari sini gitu. Apa mereka tahu si majikan kalau orang Indonesia itu posisinya keluarga yang ada di Indonesia itu harus bayar listrik, juga harus bayar anak sekolah, biaya untuk makan ya. Mereka itu harusnya paham lah, nggak boleh. Kalau adik saya udah dikurung 1 bulan ya, 1 bulan itu sampai beli kartu telepon yang untuk isi internet nggak bisa. Untung-untung ada teman, ada saya bisa membelikan. Coba kalau benar-benar nggak ada teman, nggak ada salah satu keluarga yang ada di sini diminta tolong untuk membelikan kartu untuk ngisi internet, bagaimana? Kita itu kerja kan ada apa ya, ada hak dan kewajiban. Hak kita itu juga libur itu loh, kita itu libur itu hak kita ya, nggak boleh dikekang-kekang terus. Walaupun majikan itu bisa memberi memberi uang menggaji kita, terus katanya khawatir tentang Omikron ini ya, takut ketularan, takut apa, tapi kan endingnya jadi mengekang, jadi stres. Terus bagaimana itu? Apa benar itu? Nggak benar.
Di sini aja di McDonald ya, itu nggak boleh 3 orang. Itu sebelah saya, yang duduk di sebelah saya mbaknya kan 3 orang, terus kursinya, mejanya 1, kursinya jejer-jejer gitu, nggak boleh. Harus ada jarak, jaga jarak ya. Banyak anak-anak, banyak mbak-mbak yang ada di sini di belakang saya. Nah, inilah bulannya kita libur. Kita itu seneng loh libur itu 1 minggu sekali ya, ketemu temannya. Terus mungkin kita saling curhat. Kadang di rumah majikan juga nggak semua majikan mengizinkan kita itu pegang HP gitu. Jadi di saat keluar kita itu bisa telepon keluarga, bisa telepon anak, bisa telepon suami atau orang tua gitu. Kalau dikekang di dalam rumah bagaimana? Ya pokoknya pesan saya yang di rumah, yang alhamdulillah punya kamar, majikan baik ya, di rumah saja. 1 aman, 2 dapat gaji, dan majikan tentunya senang melihat kita itu ada di rumah. Kemarin saya yang ada di rumah itu ya agak-agak senang, agak-agak enggak senang. Ya karena saya itu kamarnya bukan kamar khusus buat saya ya. Saya itu tidurnya itu di storeroom. Kamar situ banyak-banyak barang, banyak-banyak pokoknya barang lah. Kalau majikan mau ambil sesuatu masuk ke tempat saya tidur situ, jadi sebenarnya nggak tenang. Ramai banget di belakang ramai banget. Udah ya teman-teman ya, nanti kita sambung lagi. Semoga yang liburan jaga jarak, ingat maskernya, setelah makan kita pakai masker lagi ya. Terus nggak usah stres-stres, bilang baik-baik sama majikan kalau mau keluar, terutama teman-teman yang mau cari majikan yang visanya sudah mau habis. Ngomong dengan baik-baik ya, ngomong dengan baik-baik karena mau cari majikan, visa sudah mau habis, nggak boleh mengekang saya seperti itu gitu ya. Mudah-mudahan majikannya juga paham, juga ngerti tentang keadaan teman-teman. Dan untuk yang nggak boleh libur lagi ya, pokoknya harus ekstra sabar ya, ekstra sabar. Mudah-mudahan musibah yang ada di Hongkong ini cepat berlalu saja ya, Omikron cepat berlalu. Semoga kita dalam keadaan sehat-sehat dan selalu baik-baik semuanya. Ya, terima kasih telah bersama saya di Kopi Indah 13. Semoga semuanya dalam keadaan baik-baik ya. Terima kasih. Bye-bye. Assalamualaikum.